Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Samsudin SHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran serta teman-teman semua yang teristimewa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teknik Asesmen, Menyiapkan Ujian dan Menyelenggarakannya. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang penulisan makalah. Peran asesmen dan umpan balik sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru harus bisa merancang asesmen dengan baik untuk dapat mengatur kemajuan siswa dengan jelas dan tepat. Dengan asesmen, guru bisa merefleksikan tingkat pencapaian setiap siswa serta mengelompokkan mereka pada minat dan bakat yang dikuasainya. Perencanaan asesmen yang baik menciptakan lingkungan yang baik pula. Oleh karena itu, dalam merumuskan perencanaan asesmen, perlu memperhatikan teknik asesmen. Teknik yang digunakan dalam asesmen pembelajaran disesuaikan dengan domain hasil belajar yang akan dinilai. Oleh karena itu, saya merumuskan dan membuat tujuan dari penulisan makalah ini. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa saja teknik-teknik asesmen pembelajaran, dan yang kedua, bagaimana cara menyiapkan dan menyelenggarakan ujian atau asesmen. Oleh karena itu, dirumuskan pula tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama, untuk dapat mengetahui teknik-teknik di dalam asesmen pembelajaran, dan yang kedua, agar dapat mengetahui cara menyiapkan dan menyelenggarakan ujian atau asesmen. Berikut adalah definisi dari teknik asesmen. Teknik asesmen merupakan cara yang digunakan dalam memperoleh informasi berkaitan dengan asesmen pembelajaran. Teknik yang digunakan dalam asesmen pembelajaran disesuaikan dengan domain hasil belajar yang akan dinilai. Ada 3 domain untuk penilaian atau teknik asesmen. Yang pertama, ranah penilaian domain kognitif atau pengetahuan, di mana di dalam penilaian domain kognitif atau pengetahuan terdapat tes tertulis yang berupa tes subjektif dan tes objektif, kemudian ada tes lisan, yang ketiga observasi terhadap diskusi, dan yang terakhir penugasan dan PR. Kemudian pada penilaian domain afektif atau ranah sikap, ada observasi, penilaian sendiri atau self-assessment, kemudian penilaian teman sebaya atau peer assessment, dan penilaian jurnal atau yang biasa disebut dengan anecdotal record. Kemudian pada penilaian domain psikomotor atau keterampilan, ada yang namanya unjuk kerja atau praktik, proyek, produk, portofolio, dan penilaian tertulis. Sekarang kita akan membahas mengenai cara menyiapkan dan menyelenggarakan ujian atau asesmen. Seperti yang kita ketahui bahwa asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, menyiapkan atau merencanakan asesmen adalah sebuah hal yang penting. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam menyiapkan dan menyelenggarakan ujian atau asesmen. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat spesifikasi objek penilaian. Yang ketiga, memilih jenis asesmen yang sesuai dengan spesifikasi objek penilaian. Yang keempat, menyusun instrumen penilaian. Yang kelima, melaksanakan penilaian sesuai waktu yang direncanakan. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian. Dan yang terakhir, tindak lanjut hasil analisis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah kumpulan bukti yang bertujuan, sistematis, dan berkelanjutan yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa atau metode dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang pembelajaran siswa. Dalam melaksanakan asesmen, diperlukan teknik-teknik agar hasil belajar dapat diukur dengan baik. Teknik asesmen merupakan cara yang digunakan dalam memperoleh informasi berkaitan dengan asesmen pembelajaran.
Teknik yang digunakan dalam asesmen pembelajaran disesuaikan dengan domain hasil belajar yang akan dinilai. Baik, sekian presentasi atas makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.